e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, jadi bisa dengerin cerita-cerita yang seru tapi berbau horor yang mungkin bisa membuat kamu susah untuk tidur. Malam ini, seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya yang sudah biasa mendengarkan cerita-cerita horor. Tapi ini masih ada satu anak baru yang minggu kemarin sudah mendengarkan lagu nostalgia sepanjang masa ya bun. Betul. Kalau diajak minggu lalu diajak ke Eng itu gimana rasanya? Kalau kemarin tuh lumayan agak ini ya, jadi ada pengalaman baru, terus juga ternyata ada gitu lagu-lagu yang emang punya story-nya tuh kayak agak-agak horor gitulah. Dan seperti biasa ada Adi juga di sini. Betul. Yang udah absen beberapa episode. Iya, saya habis KKN. Iya. Di desa mana nih? Di desa Ponari. Iya. Celup-celupin batu. Iya. Oke, untuk malam ini seperti biasa, ini saya akan cerita satu kisah horor yang dikirim dari teman-teman di luar sana yang ngirim lewat email. Dan ini tuh ada satu cerita dari dia sebut yang ngirimnya itu namanya Lia. Oke. Ini tuh Lia, ini tuh cerita dari kebetulan dari temannya sendiri. Gitu, dan dia mencobain cerita, terus aku coba rangkum dan ya kita coba dengerin lah. Dan untuk malam ini judulnya ini agak lumayan seru sih. Judulnya adalah Kutukan Si Rambut Panjang. Rambut panjang. Dan kita kenalan dulu seperti biasa sama pemain-pemainnya ini. Yang ada di dalam cerita ini kita ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada seorang perempuan bernama Dera. Lalu ada tokoh lagi laki-laki bernama Kevin. Terus ada satu laki-laki lagi bernama Darren. Oke. Cerita mulai pada saat itu. Darren ini dia kayak anak kuliahan gitulah, cewek anak kuliahan gitu, dan dia pacaran nih guys sama Kevin. Nah jadi Dera tuh pacaran sama Kevin. Tapi akhirnya mereka harus putus karena Kevin ini ketahuan selingkuh guys. Tapi Kevinnya kayak ngelak gitu, enggak, gue nggak selingkuh, kayak itu cuman kayak salah paham aja. Tapi ternyata dari teman-temannya Dera tuh kayak punya bukti yang disodorin, pada akhirnya Dera tahu, ngelihat sendiri bahwa si Kevin ini selingkuh gitu. Dan akhirnya mereka putus gitu, dan diputusin juga sama Dera si Kevinnya. Dan beberapa hari setelah putus ini tuh Dera kayak ngalamin fase-fase sedih gitu, kayak ngunci diri sendiri di kamar gitu. Dan pada akhirnya setelah beberapa hari dia ruwet gitu, ini datang salah satu sepupunya. Sepupunya ini datang karena dia tahu karena si Dera ini kayak lagi sedih, terus datang kayak ngehibur gitu. Terus pas datang ke kamarnya, ternyata si Dera ini lagi kepoin selingkuhannya si Kevin gitu. Jadi lewat IG nge-scroll gitu, wah. Pas dilihat sama sepupunya ini, lu lagi lihat apa? Oh, ini selingkuhannya si Kevin. Terus pas dilihat sama sepupunya gitu, kayak ya oke sih untuk dijadiin selingkuhan, kayak lebih gitu dari daerah yang body goals banget, terus kayak rambutnya panjang, terus kulitnya putih gitu. Si sepupunya ini ya udahlah move on gitu, yuk jalan lah gitu, kemana kayak ke mall gitu, ngapain, terus sepupunya ini kayak punya ide, nyalon aja gimana ya sesama cewek gitu. Oh boleh deh kayaknya, oke tuh gitu. Tapi kayak di dalam hatinya tuh wah oke nih si sepupunya ngajak kayak ke salon, wah aku bisa lebih cantik deh dari si selingkuhannya, dia mau show off gitu kan.
Akhirnya mereka pergilah ke salah satu mall, dan di salah satu mall ini mereka sampai ke sebuah salon yang cukup lumayan terkenal. Gitu. Nah akhirnya mereka masuk, terus udah gitu pas masuk sepupunya ini udah kayak kenal gitu sama si pekerja salonnya karena udah sering juga. Gitu. Karena si daerahnya ngomong lu kenal gitu, kayak udah ngobrol gitu kan. Kenal dong beberapa kali aku kesini kayak ya perawatan gitulah gitu. Ya udahlah coba perawatan aja. Nah pas masuk nggak sengaja si Dera ini ngelihat ke salah satu titik yang etalase yang di dalamnya itu ada beberapa rambut palsu gitu, dan dia kayak tertarik, wah ini kayaknya aku manjangin rambut dengan memasang rambut palsu gitu kayaknya oke nih. Cuman pandangan dia tertuju sama satu rambut yang memang warnanya tuh kayak bagus banget lah, cantik banget gitu, coklat gimana gitu. Akhirnya nanya lah si daerah ini, kak itu rambut asli atau palsu ya? Oh itu kalau yang itu asli kak gitu, cocok kok di kakak, si pekerja salonnya itu tuh. Terus kayak sepupunya tuh kayak, wah oke sih kalau kamu mau manjangin rambut biar bisa nyaingin si selingkuhannya gitu. Wah oke juga deh, memasangnya berapa lama? Ya lama sih kak kalau ini, karena itu beneran panjang yang kayak sepunggung gitu, sedangkan rambutnya Dera tuh yang kayak agak kecowok-cowokan gitu loh gitu, jadi emang sedikit tomboy gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasang hair extension itu gitu, dan setelah 5 jam berlalu ini pemasangan lancar-lancar aja, dan mereka tuh kayak happy banget karena hasilnya dari si Dera ini tuh pas banget sama mukanya gitu. Nah akhirnya mereka itu Dera ini difotoin sama sepupunya kalau rambutnya tuh udah baru gitu, dan itu tuh diupload sama dia gitu. Oke, pas udah beres dari salon, mereka ini kayak mau, ngapain lagi ya? Udah beli baju aja deh, kata si sepupunya. Gitu. Oh oke deh, beli baju. Tapi kayak dia pengen ngambil tasnya dulu, ketinggalan di mobil. Gitu, ketinggalan di mobil, akhirnya ke basement dulu. Pas sampai di basement, pas udah ngambil tas, ini mereka tuh kayak mau jalan ke dalam mall gitu. Cuman mendadak rambutnya Dera tuh kayak ada yang jambak dari belakang. Set gitu. Cuman kayak sadar nggak sadar Dera ini kayak, ini kenapa ya aku kayak kelayangan gitu. Terus sepupunya juga aneh, kenapa? Ini kayaknya aku belum makan dari pagi nih, kelayangan gini, terus rambut aku kayak pusing gitu. Nah, itu kayaknya biasa deh efek kayak dijepit gitu ya kalau Reza sudah. Oh yaudah deh sebelum kita nge-mall sebelum beli baju kayak makan dulu deh atau gimana gitu. Akhirnya mereka makan, ada di salah satu mall itu tempat makan favoritnya Dera gitu, dan itu makannya sushi. Nah pas pesen makan sushi itu nggak tahu kenapa Dera ini mendadak kayak merasa makanan itu nggak layak makan, kayak bau terus kayak hanyir gitulah kayak. Terus pas dicobain sama sepupunya, enggak kok ini oke katanya gitu, enggak ini tuh kayak nggak fresh gitu. Yaudah deh pesan yang lain aja, kadang siapa tahu kalau yang lain oke gitu. Terus si Dera ini pesan kayak ramen gitu, dan sepupunya tuh aneh kayak, pesan ramen kayak biasanya lu nggak suka kayak mie-mian gitu. Nggak apa-apa nyobain. Ternyata pas datang ramennya bisa kemakan tuh. Pas makan ramennya dia kayak seneng, lahap banget gitu, karena si pupunya ngomong kayak, lu lapar banget katanya. Iyalah 5 jam habis dari ini gitu. Nah setelah udah beres itu yang nggak ada yang terlalu aneh di pas makan, akhirnya mereka sampai ke salah satu toko baju yang ada di mall itu. Terus mereka akhirnya milih-milih baju, dan kayak terpisah gitu, sepupunya milih kemana, Dera milih kemana, dan akhirnya Dera ini ngambil beberapa baju untuk dicobain ke kamar pas gitu. Nah kamar pasnya kebetulan hanya cuma ada satu di pojokan gitu. Pas di dalam kamar pas mau nyobain gitu, ini Dera dia kayak pakai kacamata ya, dari tadi belum sebutin kalau dia tuh pakai kacamata. Pas kacamatanya dilepas, terus dia ngebasin rambut gitu, ngelihat ke kaca. Sayangnya bayangan di kaca itu muka yang sangat mengerikan, tapi badannya Dera. Dia kayak kaget gitu. Loh, akhirnya dia ngambil lagi kacamatanya dan pakai lagi ya mukanya dia gitu. Terus dia akhirnya buka lagi pelan-pelan kacamata itu, dan ternyata berubah lagi. Dia kayak ngeblur gitu, tapi dia merasanya adalah mukanya itu berwarna pucat, matanya putih, dan lehernya berdarah. Akhirnya dia pakai lagi kacamatanya,
terus kayak pas pakai kacamata gitu, ada yang membisikkan sangat lirih dari belakang telinganya tuh, kembalikan, itu punya saya. Gitu. Terus kayak Dera kayak, hah, itu siapa yang ngomong? Terus kayak manggil sepupunya gitu, sepupunya nggak ada gitu. Terus dia kayak udah mau nggak usah jadi pakai nyobain baju gitu. Terus dari luar pintu sepupunya datang, nanya, udah dicobain katanya. Belum, cobain dulu lah kan jadi. Tapi kayak galau gitu, iya sih kayaknya gue pengen show off gitu kan, tadinya pengen show off. Ya udah deh, lu temenin gue di dalam ganti ganti baju. Apaan sih lu ganti aja baju sendiri di dalam. Akhirnya kayak ya udah deh, ngeberaniin diri tanpa cerita dulu ke sepupunya. Pas mau buka baju, nyobain baju yang dia bawa, ternyata ada suara lagi yang lebih keras menurut dia, dengan suara, itu milikku, jangan kau pakai. Itu, dan akhirnya dia beneran kayak nggak mau lagi nyobain baju, dan akhirnya dia keluar dengan kayak kaget gitu. Terus kayak si sepupunya tuh, kenapa sih lu? Udah nggak jadi beli bajunya. Nih kan katanya mau ini, udah nggak jadi, pakai baju yang ada aja. Singkat cerita, mereka kayak pulang. Dan di perjalanan tuh kayak dia, si Dera ini cuma diem doang, gantian sepupunya yang nyetir. Terus sepupunya nanya gitu, please ceritain lu ada apa, lu aneh deh gitu. Terus kata Deranya, enggak deh, gua gak akan cerita apa-apa. Enggak ada apa-apa, bilang gitu. Pas sampai rumah, singkat ceritanya itu hari udah kayak mau malam gitu. Nah pas udah mau tidur, dia tuh inget kalau malam ini jangan dibasahin dulu rambutnya, kata Tanso, karena kayak lemnya masih basah gitu. Dan akhirnya dia cuma ganti baju doang, masuk kamar, di kamar ganti baju. Dia nge-scroll lagi handphone dia dan ngelihat apakah uploadannya dia tuh udah dilihat sama mantannya atau belum. Dan ternyata mantannya sama sekali belum lihat. Dan dia kayak kecewa gitu. Dan pas nge-scroll gitu kayak ada suara tok. Tapi bukan dari pintu, guys. Dia kayak, itu suara ngetok dari mana? Akhirnya ada suara lagi tok. Dan itu berasalnya dari lemari bajunya Dera. Wah, pas Dera mau menuju ke lemarinya, dia kayak penasaran gitu. Baru beberapa langkah menuju lemarinya tuh tok itu kayak lebih keras lagi gitu. Akhirnya Dera kayak, wah nggak bener nih. Ya udah deh, buka aja. Dia handphonenya ditaruh, terus ngebuka lemarinya kayak dua gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa, guys. Ternyata nggak ada apa-apa, tapi kayak Dera tuh kayak ngehalang nafas gitu, dia kayak aneh gitu. Terus akhirnya dia duduk di kasur yang depannya itu adalah TV. Jadi bayangin duduk di kasur, depannya dia tuh TV gitu. Nah, pas dia duduk, dia ini melihat sosok ada yang duduk di sebelahnya dia dari bayangan kaca TV. Saya gitu, dia kayak terpaku gitu. Dalam hati dia bilang, itu siapa di sebelah aku? Akhirnya dia ngeberaniin untuk nengok, set, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya dia kayak kocok-kocok mata, terus pastiin lagi, pakai kacamata lagi, dan pas lihat TV lagi, ternyata sosok perempuan yang ada di sampingnya dia itu sudah menunjuk ke arah TV, at least ke arahnya si Dera, dengan ngomong, lepas itu punya saya. Akhirnya kayak Dera ini kayak lari, selari-larinya buka pintu, dan akhirnya dia tidur di kamar adiknya di bawah. Nah, informasinya lagi, Dera ini dia suka banget sama olahraga yoga gitu. Nah, di weekend, minggu itu tuh weekend, pagi itu tuh weekend, dia belum ada aktivitas apapun. Dia melakukan yoga di kamar adiknya, karena kayak masih parno gitu di kamarnya dia. Nah, kalau yoga itu kayak ada gerakan yang kakinya ke bawah gitu, terus bokongnya ke atas, terus ngelihat ke bawah gitu kan. Adalah gambarnya di sini ya, kayak gitu tuh. Nah, pas ngelihat ke situ, otomatis kan pandangan dia ke bawah belakang gitu tuh. Dan dari pandangannya dia ada sosok kaki yang turun dari atas, blek.
kaki selutut gitu doang, tapi kakinya itu kayak ada bekas ikatan-ikatan gitu, dan itu tuh kayak lusuh banget. Dan itu tuh kayak secepat itu blok. Udah gitu si Deranya kayak kaget, terus kayak hampir jatuh gitu pas ngeliat ke belakang. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus kayak dia kayak manggil adenya gitu, dek di mana? Ternyata adenya kayak udah keluar rumah gitu, nggak ada di rumah. Terus pas setelah kejadian itu, akhirnya nih si Deranya kayak, wah ini ada yang nggak bener sih, ada yang nggak oke gitu. Tapi dia belum ngeh ini tuh apa gitu. Akhirnya setelah yoga dia kayak masih aktivitas yang yaitu dia sekarang mandi karena dia udah boleh mandi gitu. Dan ini tuh dia diceritain kayak dia tuh keramas, guys. Nah pas keramas, anehnya tuh dia pas keramas megang rambutnya gitu, dia selalu kesakitan tangannya karena si tangannya ini seolah kayak rambutnya ini ngelilit tangannya gitu lah, kayak jemet gitu loh, kayak jemet gitu. Ini kayak udah disampoin terus kayak susah, tangannya sakit gitu. Dicobain lagi dan akhirnya dia nyoba nggak pakai shower, pakai gayung gitu, dibilas gitu. Pas udah dibilas gitu, ada lagi yang bilang keras banget, bilangnya kayak marah gitu, lepaskan atau kamu aku ambil gitu. Dia kayak kaget saja, aduh itu suara yang kemarin lagi, lepaskan atau kamu aku ambil. Jadi kayak ya Allah ini apa gitu. Akhirnya dia kayak buru-buru mandinya, terus kayak ngucuk-ngucuk mata gitu sambil belum bener banget andukan dan pakai baju. Dia akhirnya keluar gitu, terus kayak nemuin mamanya dan cerita ke mamanya. Akhirnya dia cerita serangkaian kemarin itu ada apa aja gitu. Terus mamanya kayak aneh, kok rambut kamu sekarang panjang karena dari tadi malam belum ketemu gitu. Terus iya kemarin aku ganti penampilan gitu. Terus mamanya juga nggak ngeh sama sekali. Dan akhirnya setelah cerita itu, mamanya ini tipikal orang yang memang kalau ada apa-apa pananyaan tuh dia kayak ke orang pinter gitu lah. Nah akhirnya dia ke orang pinter, terus sayangnya dia orang pinter ini tuh dia nggak bisa nyembuhin orang yang kayak kondisinya si Dera, karena dia pas ngelihat Dera, dia tuh hanya auranya tuh warna hitam, terus ada sedikit abu-abu gitu di pinggir auranya gitu. Udah gitu kayak si orang pinternya bilang, tapi saya nggak bisa nyembuhin, saya hanya bisa bilang bahwa kamu ketempelan gitu. Terus akhirnya kayak Deranya kayak bingung, kayak mau nangis juga tapi gimana, terus kayak dipeluk doang gitu sama mamanya. Udah gitu mereka pulang aja, maksudnya tanpa gimana dan mereka akhirnya mamanya menyuruh kayak udah deh kamu kayak sholat aja, berdoa segala macam, ini nggak ada apa-apa, mama temenin. Nah pas udah malam itu akhirnya Dera memutuskan untuk ya udahlah diabaikan aja, nanti juga nggak kayaknya ini cuman kayak halusinasinya doang gitu. Pas begitu dia akhirnya malam itu persiapan untuk Zoom meeting besoknya di sekolahnya gitu, dan dia kayak persiapan gitu. Nah mejanya dia belajar itu, ini meja belajar, ini laptop gitu, dan di sampingnya itu ada kayak lemari yang kacanya itu sebadanan gini kan, gitu. Pas dia lagi mempersiapkan apa yang jadi zoomnya besok, tiba-tiba kursinya kayak ada yang narik, srut, dan tarikannya itu tepat sekarang berada di depan dari kaca yang sebadan itu. Dan dia secara kaget banget pas ngelihat kaca itu, ternyata dia melihat sosok lagi yang ada di kamar pas yang tadi. Dengan sosok muka dia pakai kacamata sekarang, melihat dengan jelas bahwa di depan dia di kaca itu ada perempuan dengan wajah yang sangat pucat, matanya putih dan lehernya berdarah. Dan rambutnya segini, guys. Rambutnya tuh kayak beneran si Dera sebelum pakai hair extension. Gitu. Dan pas Dera kayak udah ketakutan gitu, dia kayak terpaku nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangannya itu nggak ngikutin bayangannya Dera yang lagi ketakutan. Dia malah ngeliatin gitu sambil senyum dan bilang, kamu suka ya pakai punya saya? Dan akhirnya Dera hanya bisa teriak, ayah, ibu gitu. Dan akhirnya ayahnya ini datang gitu dari luar kamar kayak, kenapa dek? Dan yang sialnya ayahnya ngelihat bayangan yang ada di kaca.
Jadi kayak waduh ini itu apa, terus kayak ayahnya tuh kayak langsung ngambil si Dera, kayak langsung ngajak dia keluar kamar gitu. Terus kayak udah dipeluk di luar kamar, ibunya datang, adiknya juga datang, ini ada apa? Terus kayak dibawa ke ruang bawah. Dan akhirnya ibunya cerita bahwa iya dari kemarin tuh Dera kayak digangguin, terus tadi udah dibawa ke orang pinter yang biasa kita, cuman orang pinter ini nggak bisa nyembuhin, tapi dia hanya bilang auranya Dera tuh hitam, pinggirnya abu-abu, dan ini tuh Dera ketempelan gitu. Dan akhirnya ya udah Dera diamanin malam itu di bawah, maksudnya tidur bareng satu keluarga gitu, ya kayak ditenangin. Nah besok paginya, karena ini urgent banget karena Dera harus mengikuti Zoom meeting sama kelasnya gitu. Akhirnya dia memberanikan untuk Zoom meeting, tapi bukan di kamarnya, tapi di bawah gitu. Dan pas setelah Zoom meeting, sebelum mulai Zoom meeting, dosen ini udah masuk gitu. Terus kayak namanya udah ada kan di situnya Dera gitu, terus sama yang lainnya gitu. Tapi sayangnya dosen ini marah sama Dera, kayak itu Dera tolong ya jangan mempermainkan saya katanya. Terus iya Pak, kata si Deranya kayak nggak jelas gitu. Iya Pak, kenapa? Tolong ya, itu kamu kalau misalkan males di kelas saya jangan pakai joki. Terus kayak Deranya tuh, ya Pak ini saya, kenapa Pak gitu. Setelah ngomong kayak gitu, ternyata dia di-kick dari Zoom-nya. Terus kayak si Deranya tuh kayak bingung, kayak nge-WhatsApp di grup kelas gitu. Guys, ini kenapa ya si dosen ini kok ngira gue marah-marah sama gue pakai joki gitu. Terus banyak temennya yang balas, ya lagian lu katanya udah tahu bapak ini tahu muka kita semua, lu pakai joki segala. Lah itu gua dari tadi, itu gua katanya gitu. Suara gua ada kan? Ya ada, tapi mukanya bukan lu katanya. Lah itu beneran gua katanya. Terus di screenshot sama sama Deranya, bahwa ini gua lagi di depan laptop gitu. Terus akhirnya nggak ada yang bales, tapi ada satu orang yang japri guys. Dan ini yang namanya Darren. Nah Darren ini kayak dia ngebales tapi lewat japri, sorry, yang tadi itu yang masuk Zoom itu memang bukan elu. Gua ngelihatnya sosok cewek rambut pendek dengan pucat, matanya putih tapi lehernya berdarah. Wah serius Der katanya, yang terlihatan itu tadi gue. Beres Zoom meeting lu ketemu gue deh kata si Darren. Dera ini disuruh ke rumahnya Darren. Akhirnya ke rumah, pas sampai di rumah Darren, pas ngetok-ngetok, Darren yang buka langsung nih. Pas lihat Darren langsung nunduk, kayak ketakutan gitu, kayak mempersilahkan masuk juga. Ayo Der masuk aja kata gitu. Ini sepatunya lepas nggak usah katanya, pakai aja. Tapi nggak ngelihat mukanya si Deranya. Terus Deranya bilang, lu kenapa sih? Ini gue datang. Iya masuk aja. Terus udah kayak gitu duduk, terus dikasih minum. Pas dikasih minum itu kayak minum dulu Der, kata si Darren gitu. Pas diminum kayak loh kok manis gitu. Terus akhirnya itu kan cuma air putih kata Darren. Lo kasih gula di air putihnya? Iya katanya gitu. Padahal aslinya nggak dikasih apapun. Nah informasinya adalah Darren ini kayak ya orang yang indigo yang bisa lah guys. Jadi kayak dia udah memastikan bahwa air yang putih tawar itu terasa manis. Ini sama kayak ceritanya si KKN kopi itu jadi manis. Tapi ini cuma air putih doang. Nah sepanjang akhirnya si Darren ini mempersilahkan Dera untuk curhat atas apa yang sudah dialamin. Pas sepanjang curhat dia ngeliat apa, ternyata di pertengahan curhat Darren ini memotong curhatannya Dera. Sambil dari tadi tuh nunduk doang gitu. Tapi sesekali kayak ngeliat gitu, ngeliat itu kayak gini, terus ngeliat lagi gitu. Terus akhirnya motong pembicaraannya Dera dengan bertanya, Der, lu pasang rambut ya? Terus kata Dera,
oh iya, dengan bangganya dia kayak, oh iya ini rambut gue baru loh, ini rambut asli tahu. Ini sampai dia nyeritain kayak ini tuh pembalasan gue sama apa buat pacar gue ngelihat kalau gue tuh lebih cantik dari selingkuhannya. Tapi nggak ditanggepin segitunya. Darren cuma bilang kayak lepas deh Der. Terus dia kayak mulai kebuka semuanya apa yang dia alamin itu ternyata bisa jadi dari rambutnya dia. Terus Dera kayak ini dari semua cerita gua awal mulanya dari rambut ini ya Der. Terus kata Darren, iya hari ini lu lepas, setelah lepas lu ketemu gua lagi. Akhirnya dia pulang dari rumahnya Darren, terus kayak iya nggak ya, tapi kayak ini nggak oke sih. Dia kayak merasa kayak ini semuanya petakannya mulai dari situ gitu. Akhirnya datang lagi lah ke salon yang dia pasang si rambut ini. Setelah pemikiran yang matang, oke, ini harus dilepas gitu karena kalau dia memperdulikan mahal kayak nggak worth it gitu kalau dia digangguin. Terus sampailah dia di salon dan ternyata sama si tukang salonnya tuh ditanya mau apa kak, mau treatment apa? Kakak yang 3 hari lalu, dia tahu kayak 3 hari lalu pasang ini gimana kak rambutnya, biasalah obrolan cewek gitu. Ya kak oke sih, tapi aku mau lepas rambutnya hari ini. Tuh kenapa? Kayaknya aku nggak nyaman gitu deh, nggak bisa tidur, ganggu, alasannya begitu. Terus kayak ternyata si tukang salon ini, si mbak salon ini kayak mulai kayak mengerenyitkan mata muka gitu, kayak nggak suka gitu. Ya mbak tolong dilepas aja. Terus kayak judes sambil bilang oke, akan saya lepas, tapi tolong carikan penggantinya, orang yang mau menggunakan rambut ini. Loh kok gitu? Kalau anda banyak nanya, saya tidak akan melepas. Akhirnya kayak oke, dia kayak ini udah mulai nggak bener banget dari sini, dan kayak dia kayak ketakutan sambil dilepas, dan dia kayak udah ngedil bahwa ya udah yang penting lepas dulu deh, masalah siapa yang mau gantiinnya kayak ya udah nanti dicariin. Akhirnya sudah lepas, akhirnya dia nelfon si Darren. Darren, ini gue udah lepas rambutnya, gue OTW rumah lo lagi, tolong cepet kesini, kata Darren. Nah pas udah mau keluar dari salon, si mbak salon ini ngomong, saya tunggu sebelum 7 hari. Gitu. Nah setelah nyampe rumah Darren, dengan tadi kayak yang dia nggak ngerti nih sebenarnya ada apa segala macam, akhirnya ini Darren kayak ngobrol sama Dera, selama ini tuh lo digangguin sama sosok cewek yang gue lihat, yaitu yang lo lihat juga, pucat, matanya putih, dan lehernya dililit oleh bukan dililit, maksudnya berdarah gitu. Itu adalah korban pembunuhan seorang laki-laki terhadap satu cewek ini. Dia berparas cantik dan berambut panjang gitu, dan dia dibunuh dengan cara lehernya dililit oleh kawat berduri. Dan setelah dia meninggal, rambutnya itu dipotong sangat pendek, dan rambut yang panjangnya itu dijadikan untuk dijual untuk penarik si salon itu, dan itu dibeli sangat mahal oleh si salonnya gitu. Dan akhirnya kayak si Deranya udah kayak lemes banget, udah kayak mau nangis gitu, kayak tapi percaya ada sesuatu hal yang bisa memutus kamu tidak usah mencari lagi korban selanjutnya. Dengan cara Dera harus dibotakin. Wah. Dan kalian tahu guys, ternyata korban sebelumnya adalah sepupunya Dera. Alah. Dan kutukan itu ada di Dera sekarang, tapi Dera bisa melepas itu dengan cara membotaki rambutnya. Jahat juga sepupunya, gak nyangka. Gitu guys cerita malam ini.
Menurut kalian gimana guys? Seru. Gak nyangka ya. Iya. Ternyata sepupunya yang Sepupunya sendiri. niatnya padahal menghapus kegalauan Kegalauan. ternyata menjerumuskan Menjerumuskan. Gila ya. sepupunya sendiri. Jadi dari tadi dia kayak, lo kenapa sih Der? Kayak kayak aneh gitu, dia kan ya. Dan itu tuh dia ternyata udah tahu kalau apa yang terjadi sama dia sebelumnya itu ya apa yang dia Iya, dia dialami sepupunya sama sepupunya ternyata. gitu. Wah, gitu. Oke deh teman-teman yang ada di rumah, terima kasih banget malam ini udah dengerin cerita horor yang dikirim sama netizen kita ini. Dan kalau dipresentasiin, kalau dikasih angka nilai menurut Andi berapa? Wah, tentu saja dapat 8 dong. Bukan cuma dari sosok hantunya, tapi juga dari ceritanya yang ternyata Ya, plot betul. twist. Plot twist banget. Kalau Heru berapa Heru? Sama sih, 8. Ah, cuma seru awal. Karena itu di endingnya tuh bener-bener yang Iya, nggak iya, tebak aja gitu. Oke. Ya udah deh. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lain lagi. Kalau ada yang mau ngirimin boleh loh ya, bisa lewat DM IG, terus komen YouTube boleh lah gitu, atau email ke e-channel. Nanti kita coba sortir dulu terus kita bacain dulu. Atau yang pengen bercerita langsung teman-teman datang coba ke e-channel, boleh ke adminnya IG-nya e-channel, nanti kau cek kita coba undang gitu. Sampai ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sombong. e-channel.